Jumran, seorang pemuda kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, Maret 2001. Dia anggota TNI Angkatan Laut Angkatan 2021 berpangkat Klasi 1 dan sedang bertugas di Pangkalan Laut TNI AL atau Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain merupakan anggota TNI, Jumran juga adalah atlet Mixed Martial Arts atau MMA. Sang Klasi Jumran sudah punya pacar, Ratih, di Kendari. Hubungan mereka telah terjalin lama sekitar 7 tahun. Tapi meskipun begitu, Jumran yang bertugas di Banjarmasin masih saja sibuk mencari dan menggoda cewek lain di medsos. Pada November 2024, Jumran yang berusia 23 tahun dengan akunnya yang bernama Kerasakti berkenalan di TikTok dengan seorang wanita bernama Zuzu yang juga berusia 23. Zuzu tinggal di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekitar 1 jam berkendaraan dari kota Banjarmasin. Kerasakti dan Zuzu saling follow. Pada pagi 10 November 2024, Kerasakti mengajak Zuzu bertemu di sebuah coffee shop di Banjarbaru. Setelah pertemuan itu, hubungan Kerasakti dan Zuzu makin dekat. Mereka saling bertukar akun Instagram. Kerasakti mengaku namanya Andi, seperti nama akun IG-nya. Sedangkan Zuzu mengatakan nama sebenarnya adalah Juwita, sama dengan nama IG-nya. Sejak saat itu, keduanya kerap berkomunikasi lewat WA dengan bahasa romantis, sayang-sayangan, dan perkataan cinta-cintaan yang panas membara. Pada pertengahan November 2024 dari pukul 5:30 sore hingga 8 malam, Andi lagi-lagi mengajak Juwita bertemu di sebuah coffee shop di Banjarbaru membahas hubungan spesial mereka. Lalu bulan Desember, Andi mengajak Juwita lagi bertemu pukul 11 siang di sebuah warung. Ketika Juwita mengajak Andi jalan-jalan, Andi menolak dan bilang, "Aku mau istirahat." "Istirahat di mana?" tanya Juwita. "Terserah, yang penting berdua," kata Andi yang yakin Juwita memahami maksudnya agar mereka check-in untuk bercumbu di hotel. "Kalau nanti kenapa-kenapa gimana?" tanya Juwita khawatir. "Ya, saya akan tanggung jawab," sahut Andi. Setelah keduanya sepakat, Juwita pun pergi terlebih dulu ke hotel. Sedangkan Andi pulang ke tempat latihan MMA di Banjarbaru. Tak lama kemudian, Andi menerima pesan WA dari Juwita yang menyampaikan dia sudah check-in di sebuah hotel di Banjarbaru di kamar 144. Mendengar hal itu, dengan semangat Andi segera memacu sepeda motornya menuju hotel. Setiba di hotel, Andi masuk ke kamar 144 yang tidak terkunci. Dia lihat Juwita duduk di atas ranjang sambil main HP. Tak lama kemudian, keduanya melepas pakaian dan mulai bermesraan. Namun tiba-tiba Juwita menghentikan semuanya dan bilang, "Nama kamu sebenarnya Jumran kan? Dan kamu sudah punya pacar di Kendari." Tampaknya Juwita telah menyelidiki identitas Andi yang sebenarnya bernama Jumran. Juwita juga tahu Jumran telah punya pacar karena melihat di akun IG Andi atau Jumran ada seorang wanita bernama Ratih yang nge-tag Jumran. Jumran yang jengkel rahasianya terbongkar langsung membalas, "Gak usah bahas-bahas itu ah." Kesal, Juwita mendorong badan Jumran sambil bergeser menjauh. Jumran terdiam. Karena gagal berhubungan intim, dia kembali mengenakan pakaian. Saat itu, Juwita mulai protes. "Kamu pilih aku atau pacarmu di Kendari?" "Pilih pacarku," jawab Jumran lantang. "Terus hubungan kita gimana?" tanya Juwita. "Jalani aja, jodoh gak ada yang tahu," kata Jumran lalu pergi meninggalkan Juwita sendirian di kamar hotel. Di akhir tahun 2024, saat itu Jumran sedang latihan MMA, dia menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Ketika dia telepon balik nomor itu, yang menerima seorang wanita yang mengaku bernama Susi, kakak ipar Juwita. Susi menanyakan tentang hubungan asmara Jumran dan Juwita. Jumran menjawab, "Kami gak ada hubungan apa-apa." Susi tidak terima. Menurutnya, Juwita bilang Jumran telah memaksa Juwita berhubungan intim di kamar hotel di Banjarbaru dengan cara mendorong lalu meruda paksa. "Kamu harus bertanggung jawab," kata Susi. Jumran membantah dan mengatakan di hotel mereka tidak sampai berhubungan intim. Jumran minta bicara langsung dengan Juwita. "Kita nggak melakukan apa-apa kan?" kata Jumran kepada Juwita yang diam saja. Susi kemudian berkata lagi,
Adik saya sudah tidak perawan. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus bertanggung jawab. Nikahi Juwita. Kalau tidak, saya akan laporkan kamu. Jumran memohon. Saya belum siap nikah. Saya masih punya tanggungan pinjaman bank. Tahun 2028 baru lunas. Janji saya membangun rumah untuk orang tua juga belum terwujud. Saya masih muda. Saya nggak siap berumah tangga. Tapi Susi tetap menegaskan Jumran harus bertanggung jawab dan menikahi Juwita. Akhirnya Jumran berjanji menikahi Juwita. Demikianlah tahun 2024 berlalu dan telah memasuki tahun 2025. Tapi tampaknya tidak ada tindak lanjut Jumran soal rencana menikah. Pada 28 Januari, Jumran kembali menerima telepon dari Susi, kakak ipar Juwita, meminta Jumran datang ke rumah untuk bicara baik-baik. Ketika Jumran datang, Susi bertanya, "Kamu sudah hubungi orang tua kamu untuk datang melamar?" Jumran keberatan. "Apa tidak bisa diwakili saja?" Susi menjawab, "Tidak bisa." Jumran tidak berkutik. Saat itu juga dia telepon ibunya, Rahmatiah, dan menjelaskan permasalahan yang dihadapinya. Sang ibu menenangkan. "Ya sudah nak, kamu lakukan saja. Mungkin ini sudah jalanmu." Sang ibu berjanji akan datang melamar ke rumah keluarga Juwita pada 5 Februari 2025. Demikianlah sesuai janji pada 5 Februari, Rahmatiah, ibu Jumran dengan ditemani abang ipar Jumran mendatangi rumah keluarga Juwita di Banjarbaru untuk melamar. Jumran tidak ikut. Alasannya dia sedang sibuk latihan untuk persiapan tanding MMA. Namun sebelumnya Jumran sudah berpesan pada ibunya, bilang ke keluarga Juwita pernikahannya diundur tahun 2027 saja. Usai pertemuan dengan keluarga Juwita, sang ibu Rahmatiah melapor kepada Jumran bahwa keluarga Juwita ingin pernikahan dilaksanakan secepatnya tanggal 11 Mei 2025 dengan uang mahar 50 juta. Kontan Jumran pusing 7 keliling. Apalagi kabar rencana pernikahannya dengan Juwita sudah didengar Ratih, pacarnya di Kendari. Ratih yang marah menghapus foto-foto Jumran yang ada di IG-nya. Hal itu bikin Jumran geram dan menyalahkan Juwita. Selanjutnya keluarga Juwita menghubungi Jumran lagi, menanyakan sudah sampai di mana proses pengajuan izin pernikahan Jumran sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Jumran yang merasa tertekan didesak menikah, mulai berniat melenyapkan Juwita. Dia mulai browsing di internet mencari racun untuk membunuh Juwita, tapi akhirnya batal karena dia takut melakukannya. Pada 17 Februari 2025, Jumran yang bertugas di Banjarmasin mendapat surat perintah mutasi pindah tugas ke Pangkalan Laut TNI AL atau Lanal di Balikpapan. 4 hari kemudian pada 21 Februari, Jumran pindah ke Balikpapan tanpa memberitahu Juwita dan keluarga. Akibatnya 3 hari kemudian pada 24 Februari, Jumran menerima pesan WA dari Satria, kakak Juwita. "Kamu pindah ke Balikpapan tidak ngomong-ngomong. Apa mau disusul ke sana?" Jumran membela diri dan berkata dia tidak memberitahu karena sibuk. "Orang tua saya juga tidak saya kabari." Satria yang tidak terima kemudian mengirim screenshot berupa percakapan WA antara Jumran dengan Juwita yang isinya janji Jumran akan bertanggung jawab menikahi Juwita, juga foto bukti kertas check-in di hotel, beserta sebuah video pendek saat Jumran berada di kamar hotel dalam kondisi hanya bercelana dalam. Satria mengingatkan agar Jumran segera mengurus proses pengajuan nikah supaya bisa diurus di KUA. Jika Jumran ingkar dari tanggung jawab, maka keluarga Juwita akan melapor dan mengirimkan bukti-bukti itu kepada atasan Jumran. Bukan main geram Jumran, apalagi saat tahu Juwita ternyata memvideokan dirinya ketika berada di kamar hotel dengan hanya bercelana dalam. Lewat telepon, dia sempat menyemprot Juwita. "Ngapain videoku waktu check-in kamu tunjuk-tunjukin? Kamu sengaja menjebakku." Sejak itu, tekad Jumran membunuh Juwita semakin kuat. Dia cari informasi di internet cara-cara menghilangkan jejak pembunuhan dan barang bukti. Sementara itu, untuk menenangkan keluarga Juwita, Jumran mengirimkan file dari bagian personalia kesatuannya tentang persyaratan administrasi pernikahan. Tujuannya agar dirinya tidak lagi ditanya-tanya soal syarat dan proses pengajuan pernikahan oleh keluarga Juwita. Jumran yang tidak bisa menyimpan sendiri problemnya curhat pada Vicky, rekannya sesama kelasi anggota TNI Angkatan Laut.
Jumran bilang dia merasa dijebak untuk menikahi pacarnya Juwita yang menyimpan rekaman videonya saat berada di kamar hotel. Aku mau bunuh dia, kata Jumran. Vicky melarang dan menyarankan agar Jumran menikahi saja Juwita. Tapi Jumran menolak. Aku nggak cinta dia. Jumran ternyata lebih mencintai pacar lamanya Ratih yang tinggal di Kendari. Bulat sudah tekad Jumran. Dia akan datangi Juwita di Banjarbaru dan melenyapkan wanita itu selamanya dari muka bumi. Rencana pun disiapkan. Untuk menambah biaya operasional pembunuhan, Jumran menggadaikan sepeda motornya 15 juta. Langkah selanjutnya, dia harus memesan tiket pesawat. Agar identitasnya tidak diketahui saat membeli tiket, dia pinjam KTP milik Kardianus, rekan junior sesama kelasi. Pinjam KTP-mu, kata Jumran pada Kardianus. Siap bang, jawab Kardianus tanpa berani bertanya macam-macam. Kemudian Jumran mentransfer uang ke rekening Vicky dan minta rekannya itu membelikan tiket pesawat Balikpapan Banjarmasin. Vicky sempat khawatir, nanti gimana kalau aku terseret masalah kamu? Jumran menjawab, tenang Vic, aku nggak bakalan melibatkanmu. Demikianlah lewat aplikasi Vicky membeli tiket pesawat untuk hari Minggu 16 Maret 2025 dengan memakai KTP Kardianus. Namun sial bagi Jumran, rencananya gagal. Dia batal berangkat karena ada tugas mendadak dari atasan. Jumran pun minta Vicky membatalkan tiket dan setelah dipotong mendapatkan refund. Apakah Jumran mundur? Tidak, dia kembali menyusun rencana. Kali ini dia berniat naik bus saja sekitar 10 jam dari Balikpapan ke kota Banjarbaru. Baru nanti pulang ke Balikpapan naik pesawat. Jumran lalu minta bantuan Vicky membelikan tiket pesawat rute Banjarmasin Balikpapan. Vicky mengiyakan dan membeli tiket lewat aplikasi dengan menggunakan KTP Kardianus. Bukti pembelian dia kirim lewat WA kepada Jumran. Demikianlah pada Jumat 21 Maret 2025, Jumran membeli tiket bus Samarinda Lestari dengan menggunakan nama samaran favoritnya, Andi. Tak lupa dia minta bantuan rekannya mengcover dirinya agar tidak ketahuan kabur dari tugas. Dia juga pamit pada Vicky, aku titip SIM card HP-ku supaya kalau dilacak tidak ketahuan. Saat itu Vicky kembali mengingatkan agar Jumran membatalkan niat membunuh dan lebih baik menikah saja dengan Juwita. Tapi Jumran diam saja. Pukul 5 sore Jumran berangkat dengan bus. Saat itu dia sudah menggunakan nomor HP baru agar keberadaannya tidak terlacak. Esoknya Sabtu 22 Maret pukul 8 pagi, bus tiba di kota Banjarbaru. Jumran lalu membeli masker warna hitam agar wajahnya tidak dikenali orang. Selanjutnya dia mengirim pesan WA kepada Juwita pura-pura minta tolong dicarikan sepatu taktikal di toko Brimob. Maksudnya untuk memancing Juwita keluar rumah. Jumran kemudian naik ojek ke tempat rental mobil dan menyewa sebuah Daihatsu Xenia hitam seharga 2,4 juta. Jam sudah menunjukkan pukul 9.15 pagi. Jumran dengan mengendarai mobil rental mampir di apotek membeli sarung tangan medis untuk menjalankan aksinya. Dia juga sempat mampir di sebuah warung, membeli air mineral untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Di dalam mobil dia ganti pakaiannya dengan kaos warna hitam yang baru saja dibelinya. Pakaian lama dia buang di tempat sampah dekat warung. Jumran lalu mengemudikan mobil ke arah Jalan Trikora dan berhenti di sebuah lapak. Dia menerima balasan WA Juwita yang mengatakan sepatu taktikal tidak ada. Jumran kemudian pura-pura minta bantuan Juwita lagi untuk menemui seorang temannya guna mengambil titipan. Temanku itu menunggu di SMKN 3 Banjarbaru, mobilnya Xenia hitam, kata Jumran pada Juwita, lantas mengemudikan mobil dan parkir di dekat SMKN 3 Banjarbaru. Begitu melihat Juwita datang dengan bersepeda motor, Jumran keluar dari mobil. Tentu saja Juwita terkejut sebab setaunya Jumran berada di Balikpapan. Loh, kamu ngapain di sini? Jumran tersenyum mesra seolah-olah tengah memberikan kejutan romantis pada Juwita. Aku kan mau jemput kamu. Juwita yang sempat bingung jadi senang. Yuk jalan-jalan naik mobil, kata Jumran. Setelah Juwita memarkir motor di parkiran minimarket, keduanya pergi dengan mobil. Di dalam mobil Jumran berlagak mesra. Tangan kirinya memegang tangan Juwita, sedangkan tangan kanannya memegang setir. Sementara Juwita merebahkan kepala di bahu Jumran. Setelah berputar-putar, Jumran menghentikan mobil di kawasan sepi.
Dia ajak Juwita pindah ke jok tengah mobil lalu keduanya berhubungan intim. Setelah itu, mereka berputar-putar dengan mobil di kota Banjarbaru sambil mengobrol. Hari sudah siang. Jumran menghentikan mobil di tempat sepi di Jalan Trans Gunung Kupang, Banjarbaru. "Ngapain?" tanya Juwita. Jumran mengajak Juwita pindah ke jok tengah. Dia ajak Juwita bicara sambil diam-diam mencoba merekam pembicaraan dengan HP, berharap Juwita mengatakan mereka tidak melakukan hubungan intim saat dulu berduaan di hotel. Tapi usahanya gagal karena ketika ditanya Juwita diam saja. Akibatnya Jumran emosi. Dengan memakai jurus MMA, dia lingkarkan tangannya ke leher Juwita dan langsung memiting dan mengunci. Juwita terkejut, berusaha meronta. "Kamu mau bunuh aku?" Sekuat tenaga, Jumran memiting Juwita hingga 10 menit. Juwita terkulai, tidak bergerak lagi. Selanjutnya, Jumran mengemudikan mobil menuju tempat latihan MMA di Banjarbaru dan memarkir mobil di sana. Setelah mengambil HP Juwita dan kunci sepeda motor dari dalam tas Juwita, dia segera menuju minimarket untuk mengambil sepeda motor milik Juwita yang diparkir di sana. Dia bawa sepeda motor menuju Jalan Trans Gunung Kupang. Di tempat yang sepi di dekat jalan berlubang, Jumran berhenti dan menyembunyikan sepeda motor di semak-semak. Kemudian dengan menumpang seorang pengendara motor, Jumran tiba kembali di mobilnya yang diparkir di tempat latihan MMA. Sudah hampir pukul 2 siang, Jumran mengemudikan mobil berisi jasad Juwita menuju lokasi sepeda motor. Setelah memarkir mobil, dia taruh jasad Juwita di jalan aspal sebelum memasukkan sepeda motor ke parit dekat jalan yang berlubang. Dia rekayasa sedemikian rupa, seolah-olah Juwita jatuh dari sepeda motor akibat jalan berlubang dan meninggal di tempat. Agar lebih meyakinkan, Jumran merusak visor sepeda motor serta membanting helm Juwita hingga rusak dan memasangnya kembali di kepala jasad. Terakhir, dia bersihkan jasad Juwita dan sepeda motor dengan air mineral agar sidik jarinya terhapus. Ketika menyadari dirinya harus segera ke bandara karena pesawat menuju Balikpapan akan segera berangkat, Jumran langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Di tengah jalan dia berhenti lantas merusak HP Juwita dengan cara membanting ke aspal. Dia juga mematahkan kartu identitas Juwita dan membuang semuanya termasuk tas ke semak-semak. Setelah mengembalikan mobil rental, Jumran menuju bandara untuk kembali ke Balikpapan. Sekitar pukul 7 malam, dia tiba di bandara sepinggan Balikpapan dan naik taksi menuju pasar. Di sana dia membeli baju koko dan celana panjang, lantas berganti pakaian karena harus langsung bertugas mengantar atasannya ke sebuah acara. Juwita merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dan satu-satunya perempuan. Dia tinggal di kota Banjarbaru yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan kota Banjarmasin. Juwita mahasiswi Fakultas Komunikasi Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA di Banjarbaru. Sosoknya ramah, cerdas, santun, dan suka membantu teman. Seorang dosen mengatakan, di balik sikapnya yang tenang tersimpan kecerdasan dan ketekunan luar biasa. Kegiatan Juwita seabrek. Dia bekerja sebagai jurnalis online, juga magang di Badan Narkotika Nasional BNN Banjarbaru. Terakhir, dirinya tengah sibuk menyusun skripsi. Pada Sabtu 22 Maret 2025, Juwita pamit pada keluarganya, meminjam sepeda motor dan bilang akan pergi sebentar. Siangnya, keluarga menerima kabar mengerikan. Juwita meninggal akibat kecelakaan. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Keluarga terguncang, namun mereka curiga begitu melihat kondisi jasad Juwita. Meski di wajah ada memar dan lebam, pakaian Juwita rapi dan bersih, tidak seperti korban kecelakaan. Yang lebih aneh lagi, sepeda motor nyaris mulus, hanya bagian visor yang pecah. Keluarga Juwita melaporkan hal itu ke Polres Banjarbaru dan minta jasad diotopsi untuk mencari tahu penyebab pasti kematian. Keluarga juga menghubungi Jumran dan menyampaikan Juwita telah meninggal karena kecelakaan. Jumran terkejut dan minta ditunjukkan wajah Juwita lewat HP. Dia begitu terpukul, menyampaikan duka cita mendalam. Mendengar kabar itu, Rahmatiah, ibu Jumran juga turut menyampaikan bela sungkawa dan memberi santunan 2 juta kepada keluarga Juwita. Sementara menunggu hasil otopsi, keluarga Juwita tidak tinggal diam. Mereka melakukan investigasi dan memeriksa laptop Juwita
dan menemukan chat WA terakhir Juwita dengan Jumran. Dalam chat itu awalnya Jumran minta dicarikan sepatu taktikal. Setelah itu Jumran minta Juwita menemui teman Jumran yang menunggu di dekat SMKN 3 Banjarbaru untuk mengambil titipan. Keluarga Juwita menemukan satu nomor yang terakhir aktif menghubungi Juwita. Ketika nomor itu dihubungi, pihak keluarga langsung mengenali suara si pemilik adalah Jumran. Kuat dugaan, Jumran ada hubungannya dengan tewasnya Juwita. Seluruh informasi itu segera disampaikan keluarga kepada pihak berwenang. Sementara itu, hasil otopsi menunjukkan Juwita mati lemas akibat udara terhambat masuk ke paru dan otak, dan di alat vitalnya ditemukan cairan pria. Apakah si kelas C1 Jumran berpikir dirinya bisa lolos dari pembunuhan? Mustahil, bukti-bukti bertebaran di mana-mana, termasuk isi chat dirinya dan Juwita yang ditemukan di laptop Juwita. 2 hari setelah pembunuhan, pada Senin pagi 24 Maret 2025, Jumran dipanggil oleh staf intelijen di Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan dan diinterogasi. Hingga esoknya Rabu 26 Maret, dia diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Balikpapan untuk pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya pada Jumat 28 Maret, Jumran diserahkan ke Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Banjarmasin dan ditahan di sana. Pihak berwenang berhasil menemukan bukti-bukti lain berupa GPS mobil rental yang menunjukkan pergerakan Jumran dan bukti rekaman CCTV di jalan dan di tempat-tempat yang disinggahinya dengan mobil. Kuasa hukum keluarga Juwita menduga Jumran melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebanyak 2 kali. Pertama pada Desember 2024, sewaktu Jumran menyuruh Juwita memesan kamar hotel karena kelelahan setelah bepergian. Tanpa curiga Juwita memesan kamar di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelah itu pelaku menyuruh korban menunggu. Pelaku lalu datang, membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar. Kuasa hukum juga membeberkan Juwita telah menunjukkan bukti-bukti kepada keluarganya, termasuk rekaman video si pelaku Jumran di kamar hotel. Korban ketakutan saat merekam, sebab itu video bergetar. Kedua, sebelum membunuh Juwita di dalam mobil rental, Jumran juga diduga telah meruda paksa Juwita. Kasus pembunuhan jurnalis Juwita viral, memicu demo dan aksi solidaritas sesama jurnalis, aktivis, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Keadilan yang menuntut kasus pembunuhan Juwita diusut dengan transparan dan tuntas. Persidangan digelar di Pengadilan Militer Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru. Duduk sebagai terdakwa Kelasi 1 Bahari TNI Angkatan Laut Jumran. Saksi-saksi dihadirkan termasuk keluarga Juwita, rekan Jumran sesama anggota TNI Angkatan Laut, juga rekannya sesama atlet MMA. Rahmat, sesama atlet, mengatakan selain merupakan anggota TNI AL, Jumran juga atlet MMA dan rutin berada di tempat pelatihan karena harus mengikuti latihan bersama. Menurut Rahmat, dia tidak kenal Juwita sebab Jumran selama ini tidak pernah curhat masalah pribadi. Rahmat mengatakan basic Jumran sebagai atlet MMA adalah pesilat dari perguruan silat Kerasakti. Saat latihan fisik, lari Jumran kencang sekali sampai-sampai Rahmat menyerah, tak bisa menandingi. Teknik kuncian MMA Jumran juga baik hingga lawan tak bisa bernafas. Menurut Rahmat, sehari-hari Jumran bersikap baik, rajin sholat, dan paling sabar di antara atlet MMA lainnya. Rahmat tidak menyangka Jumran melakukan pembunuhan. Vicky, rekan Jumran sesama anggota TNI Angkatan Laut, bersaksi Jumran sosok pendiam dan setaunya sudah punya pacar bernama Ratih di Kendari. Tapi kemudian Jumran mengaku punya pacar lain bernama Juwita di Banjarbaru. Sekitar bulan Maret 2025, Jumran curhat dirinya merasa dijebak untuk menikahi Juwita. Jika tidak, dirinya akan dilaporkan dengan disertai bukti-bukti antara lain berupa video Jumran bercelana dalam di kamar hotel. Hal itu membuat Jumran berniat membunuh Juwita. Vicky mengaku dia membantu Jumran membeli tiket pesawat karena takut sebab Jumran jago MMA. Selain itu, Jumran juga memberinya uang. Menurut Vicky, setelah kembali ke Balikpapan, Jumran mengaku padanya telah membunuh Juwita. Keluarga Juwita turut bersaksi di persidangan, yakni Praja dan Satria, kakak Juwita, serta Susi, istri Satria yang juga adalah kakak ipar Juwita.
Susi mengatakan pertama kali dirinya tahu permasalahan antara Juwita dan Jumran ketika tanpa sengaja Susi melihat potongan chat Juwita dengan Jumran yang mengatakan Juwita telat datang bulan. Juwita mengaku Jumran memaksanya check-in di sebuah hotel di Banjarbaru. Lalu setiba di kamar, Jumran minta berkali-kali berhubungan badan, namun Juwita menolak. Akibatnya, Jumran mendorong Juwita, memiting, dan meruda paksa. Mendengar hal itu, Susi langsung menghubungi Jumran dan minta pria itu bertanggung jawab menikahi Juwita. Tapi Jumran mengelak dan membantah dirinya tidak melakukan apa-apa pada Juwita. Ketika keluarga Juwita kemudian mengatakan akan melakukan visum dan melaporkan Jumran dengan menunjukkan foto bukti check-in kamar dan video berdurasi 4 detik Jumran di kamar hotel bercelana dalam, Jumran jadi panik. Dia mohon tidak dilaporkan dan akhirnya bersedia bertanggung jawab menikahi Juwita. Namun meski Ibu Jumran sudah datang melamar dan tanggal pernikahan telah disepakati 11 Mei 2025, Jumran malah tidak serius mengurus izin pernikahan. Diam-diam pindah ke Balikpapan hingga kemudian membunuh Juwita. Menurut Susi, Juwita mengatakan dirinya berkenalan dengan Jumran di suatu acara TNI Angkatan Laut pada Desember 2024. Hal itu berbeda dengan pengakuan Jumran yang mengatakan mereka berkenalan lewat medsos sejak November 2024. Di persidangan, pengakuan keluarga Juwita dibantah Jumran yang mengatakan saat berduaan di kamar hotel di Banjarbaru, dia tidak pernah memaksa, tidak meruda paksa, dan tidak berhubungan intim dengan Juwita. Selanjutnya, Dr. Mia Yulia, spesialis forensik, turut bersaksi di persidangan. Awalnya, menurut informasi, Juwita meninggal akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diperiksa, tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan. Penyebab kematian adalah tersumbatnya udara masuk ke paru dan otak sehingga korban mati lemas. Namun tidak ditemukan bekas cekikan atau jeratan di leher korban, karena si pelaku menekan leher korban dengan teknik tertentu yang biasa digunakan atlet MMA. Tekanan itu tidak meninggalkan bekas jeratan atau cekikan apapun, namun bisa menutup jalan nafas korban. Selain itu, ditemukan cairan di alat vital yang menunjukkan kemungkinan terjadi hubungan intim sebelum kematian, tapi tidak ditemukan adanya bukti ruda paksa. Atas permintaan penyidik dan keluarga korban, dokter ahli forensik kemudian melakukan tes DNA cairan itu dengan DNA Jumran. Hasilnya, tidak ditemukan DNA Jumran karena cairan itu adalah mani, bukan sperma. Dan DNA hanya bisa diketahui dari sperma, sedangkan cairan mani tidak dapat menentukan DNA. Di air mani itu sudah tidak ada sel sperma. Karena tidak ada sel sperma, maka tidak ada DNA di sana, kata dokter forensik yang menjelaskan kemungkinan saat ejakulasi si pelaku mengeluarkan cairan di luar sehingga sel sperma mati. Dokter ahli forensik juga menegaskan tidak dapat memeriksa adanya kekerasan seksual pada Juwita yang dilakukan Jumran pada bulan Desember 2024 di kamar hotel di Banjarbaru karena kejadiannya sudah lama. Di persidangan, Jumran tetap menyangkal tidak berhubungan intim atau meruda paksa Juwita saat berduaan di kamar hotel di Banjarbaru. Menanggapi hal tersebut, majelis hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk pengakuan korban pada keluarganya, bukti check-in hotel dan rekaman video, menilai tidak akan mungkin pada saat Jumran dan Juwita berada dalam satu kamar tidak akan berbuat apa-apa yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 854K Pidana 1983 bahwa kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu. Dengan demikian, hal itu telah cukup memberikan keyakinan pada majelis hakim bahwa Jumran telah melakukan persetubuhan dengan Juwita di bulan Desember 2024 di kamar hotel di Banjarbaru. Sebab itu menurut majelis hakim, sangkalan Jumran ditolak dan tidak dapat diterima. Demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, pada Juni 2025, majelis hakim akhirnya menyatakan Jumran bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup sesuai tuntutan auditur militer.
Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan. Jumran dipecat dari dinas militer. Saat vonis dibacakan, Jumran tampak tenang. Sementara keluarga Juwita kecewa sebab mereka menginginkan vonis mati terhadap Jumran yang telah membunuh Juwita secara keji. Tuntutan restitusi atau ganti rugi mereka kepada Jumran senilai 278 juta juga ditolak majelis hakim dengan alasan si terdakwa Jumran tidak mampu secara finansial. Kasus seperti Jumran dan Juwita bukan kali ini saja terjadi. Kasus yang mirip sudah beberapa kali dibahas dalam channel Umbra Skal. Menurut kalian, apa yang sebaiknya dilakukan pihak perempuan jika telah terlanjur melakukan hubungan terlarang, sedangkan pihak pria keberatan bertanggung jawab? Apakah terus mendesak untuk dinikahi, atau langsung saja melapor ke pihak berwenang atau atasan agar si pria mendapat sanksi, atau tinggalkan, lupakan si pria, dan move on? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.